Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ya, coba kita buat yel, yaitu Alhamdulillah luar biasa, bersemangat. Betul, 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 betul. Oke. Ya, Pak Guru, kita berjumpa lagi dengan Pak Guru, yaitu kami akan menyampaikan tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu aneka benda di sekitarmu. Benda-benda di sekitar kita, coba, apakah benda itu, mungkin anak-anak sudah tahu, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Oke, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Oke, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang cahaya, dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, Pak, amatilah gambar-gambar di bawah, di samping ini atau di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Oke, di situ ada beberapa gambar yang tolong diamati dulu. Bagaimana atau apa yang termasuk benda yang di gambar ini yang bukan termasuk benda. Oke, saya kira sudah tahu anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Coba perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ya, yang pertama adalah ukuran. Di situ ada gambar kursi, buku, lemari, dan roda. Ya, itu untuk ukurannya, bisa lihat. Sekarang untuk bentuk, ya, benda yang berbentuk. Bentuknya bermacam-macam, beda-beda, antara bulat, ada persegi panjang, ada persegi empat, dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan, yaitu warna. Ya, di sini ada warna barang-barang yang pertama-tama gelas, pensil, gelas, dan sebagainya. Di situ tuh untuk warnanya sudah berbeda-beda, antara kuning, hitam, biru, dan sebagainya. Ya, apakah anak-anak sudah pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ayo coba mengamati benda di bawah ini. Oke, di situ ada, coba diamati dulu sebelum saya sampaikan. Ya, ya, satu penggaris ukuran untuk baju, berikutnya bisa ukuran seperti yang ditarik, yang digulung itu. Nah, yang itu sebenarnya ukuran untuk panjangnya, lebarnya, posisi lapangan, bisa untuk buat dan sebagainya. Yang lainnya, yang terakhir gambar ukuran untuk bisa untuk ya, sesuatu lah, seperti itu bisa. Benda di atas adalah merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan penggaris adalah sentimeter. Nah, bukan meter tapi sentimeter. Dan coba cari tahu yang digunakan pada alat ukur yang lainnya. Ya, benda dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Ayo coba dengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Nah, musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ya, di situ gambarnya ada semuanya. Ya, apakah anak-anak sudah pernah memainkan alat musik di atas? Ya, selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Ya, mari kita memukul bola
ketukan berirama menggunakan simbol berikutnya. Ya, itu triji 5, itu ketukan kuat atau K, angka 2, ya, ketukan sedang M, untuk 1 adalah ketukan lemah. Ya, saya ulang lagi, untuk ketukan yang kuat yaitu ada triji 5, itu adalah ketukan kuat. Yang kedua itu ada seperti simbol seperti ini, berarti ketukan sedang, yaitu di dalam kurung adalah M. Ya, yang satu adalah ketukan lemah dalam kurung L. Ya. Ikutilah pola irama berikut ini. Ya, pola 1, 5, pola 2, 2. Yang saya ulang lagi, untuk pola 1 ini adalah yang triji 5 ini yaitu 1, kalau 2 ini juga 2, terus 5 bisa dikatakan 1, 2, 2, 5, 1, 2, 2. Ya, ini dilanjutkan, nanti bisa dipelajari, dilanjutkan di rumah ya anak-anak, tinggal pola 2 dan pola 3 di buku halaman 9 bisa dibuka ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan melanjutkan yaitu tema 2, pembelajaran 2. Ya, ayo mengamati benda terbuat dari kayu. Oke. Di sini ada, coba mengamati dulu gambar apa saja, coba anak-anak bisa disebutkan sendiri, bisa disampaikan. Oke. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah oleh menjadi berbagai macam benda dan dijemur sekitar kurang lebih 2 hingga sampai 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap dibuat berbagai sesuai kebutuhan manusia atau kebutuhan kita. Coba gambar yang di samping, coba gambar apa yang di samping ini, coba. Ya, itu anak-anak mungkin bisa tahu apa yang dilakukan gambar yang ditayangkan gambar ini, mungkin tahu. Fungsi hutan adalah antara lain untuk menyerap air hujan. Ya, jadi fungsinya hutan adalah antara lain untuk menyerap air hujan. Oke, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika gunduli, apa yang akan terjadi? Jadi kalau hutan misalkan kalau gundul, apa yang terjadi anak-anak? Ya, pasti akan mengakibatkan banjir dan sebagainya. Bisa tanah longsor, banjir dan sebagainya. Padahal kebutuhan kayu meningkat, tetapi kalau penebangan pohon secara liar, maka kebutuhan kayu tidak akan tercapai. Coba kerjakan beberapa pertanyaan, 2 saja. Apa fungsi hutan? Kedua, apa akibatnya penebangan pohon secara liar? Oke, lanjutkan. Coba ayo anak-anak membaca. Saya kasih waktu. Ya, silahkan baca dulu. Oke, sudah ya. Ya, itu tadi mungkin anak-anak biar lebih jelasnya diulang-ulang lagi membacanya. Oke, terkait dengan kegunaan kayu untuk kegiatan olahraga, maka mari berlatih menangkap bola dan melempar bola. Nah, di sini ada untuk gerakan olahraga, bisa untuk menambah kesehatan, kebugaran jasmani. Maka sebelum melakukan gerakan-gerakan yang sesuai di gambar ini, maka anak-anak tolong melakukan pemanasan dulu, biar untuk bisa melemaskan otot-otot dulu, biar tidak kaku, maka bisa untuk menghasilkan gerakan-gerakan melempar yang bagus, yang lebih sempurna. Pertama, gambar gerakan dasar melempar, yaitu gambarnya seperti itu, cara melemparnya yang bagus. Yang kedua, gerakan dasar menangkap bola. Oke, nah, di atas bisa menangkap di atas kepala, di tengah, bisa bahkan menangkap bola di bawah. Nah, biasanya kalau di permainan bola kasti, itu pola dasar adalah menangkap bola, melempar dan menangkap. Yang terakhir adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Nah, ini gambarnya saling berhadapan, saling melempar, ada yang melempar, ada yang menangkap. Ya, sebaliknya ada yang menangkap, ada yang melempar, itu ya. Oke, saya kira itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami dan sukses
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.